Kamu tahu nggak, salah satu kesalahan paling umum soal self-care adalah mikir kalau itu cuma soal skincare, maskeran, atau nyalon. Ya, itu bagian kecilnya. Tapi cuma fokus di situ sama aja kayak kamu ngecat rumah biar kelihatan bagus, tapi atapnya bocor dan fondasinya retak. Dari luar cakep, tapi di dalamnya udah rapuh. Gue nggak nyalahin kamu sih kalau mikir gitu. Soalnya, internet tuh pinter banget bikin image self-care itu estetik. Foto mandi busa, lilin aromaterapi, skincare 10 step ala Korea. Lucu? Iya. Menenangkan? Bisa jadi. Tapi itu bukan inti dari self-care. Itu cuma permukaan. Self-care yang sebenarnya sering banget gak cantik di kamera. Kadang malah berantakan. Kayak milih buat batalin semua janji hari ini cuma biar bisa istirahat. Atau ngeblok orang yang udah bikin kamu capek mental bertahun-tahun. Atau bangun pagi banget buat olahraga walaupun dingin-dingin mager. Ini hal-hal yang jarang kamu lihat di Instagram, karena gak semua orang mau share sisi gak estetik dari self-care. Padahal, justru yang kayak gini yang paling ngaruh ke hidup kamu. Self-care juga berarti ngerti batas. Batas sama kerjaan, batas sama hubungan, bahkan batas sama diri sendiri. Misalnya, tahu kapan harus berhenti kerja sebelum burnout. Tahu kapan harus keluar dari hubungan yang bikin kamu ngerasa kecil. Tahu kapan harus narik diri dari obrolan yang toksik. Kalau kamu gak bikin batas, orang lain yang bakal bikin. Dan biasanya, itu batas yang ngerusak kamu. Dan yang sering orang lupa, self-care gak selalu enak. Kadang malah rasanya nyebelin. Kayak tidur lebih awal pas lagi asik nonton series, makan sayur pas lagi ngidam burger, atau nyelesain kerjaan padahal pengen rebahan. Tapi justru di situ letak efeknya. Self-care itu bukan memanjakan diri sampai lupa tujuan, tapi nyiapin diri kamu biar kuat dan stabil. Gue tahu, bagian gak enak ini jarang dijual di sosmed, karena orang lebih suka lihat yang cantik-cantik. Tapi kalau self-care kamu cuma fokus di luar, ujung-ujungnya badan mungkin glowing, tapi pikiran kusut, hati capek, dan energi habis. Jadi, mulai sekarang, coba lihat self-care kayak ini. Bukan cuma skincare, tapi juga life care, perawatan hidup. Ngurusin tubuh iya, tapi juga ngurusin pikiran, emosi, dan batasan hidup kamu. Oke, kita udah sepakat nih ya, self-care itu lebih dari sekedar skincare. Sekarang, gue mau ngajak kamu lihat self-care dari 3 sisi yang sering banget dilewatin orang. Mental, emosi, dan fisik. Kalau salah satunya bolong, efeknya ke hidup kamu bakal kerasa banget. Pertama, self-care mental. Ini soal gimana kamu ngatur pikiran dan beban otak kamu. Contohnya simple, nyisihin waktu buat belajar hal baru, baca buku, atau bahkan sekedar duduk tenang sambil mikir tanpa distraksi HP. Kadang, self-care mental juga berarti berhenti konsumsi berita atau konten yang bikin kamu overthinking tiap hari. Kamu gak sadar, tapi isi otak kamu itu hasil dari apa yang kamu konsumsi. Kalau tiap hari yang masuk cuma drama, gosip, dan masalah orang, ya jangan kaget kalau pikiran kamu capek sendiri. Kedua, self-care emosi. Ini yang paling jarang dibahas. Self-care emosi artinya, kamu peka sama perasaan sendiri dan tahu gimana ngelola. Misalnya, kalau kamu lagi sedih, kamu kasih ruang buat ngerasain, bukan malah pura-pura bahagia. Kalau kamu marah, kamu cari cara sehat buat ngelepas, entah lewat olahraga, journaling, atau ngobrol sama orang yang kamu percaya. Self-care emosi juga soal ngelepas hubungan yang bikin hati kamu berat, walaupun itu susah banget. Ingat, sayang sama orang itu boleh, tapi jangan sampai nyakitin diri sendiri. Ketiga, self-care fisik. Nah, ini yang biasanya orang kira cuma skincare. Padahal self-care fisik tuh luas banget. Tidur cukup, makan yang bener, olahraga, minum air cukup, itu semua basic, tapi banyak yang gak jalanin.
Kadang kita nyari cara instan biar kelihatan fresh, padahal kuncinya ya di hal-hal boring ini. Self-care fisik juga termasuk ngecek kesehatan rutin. Jangan tunggu sakit baru panik. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya nerapin semua ini tanpa berasa ribet? Kuncinya ada di rutinitas kecil. Gak usah langsung ekstrim, mulai dari hal simple. Matikan HP setengah jam sebelum tidur. Tulis 3 hal yang kamu syukuri tiap pagi. Gerak 10 menit setiap hari. Bikin batas jam kerja dan patuhin. Kedengeran receh, tapi kalau dilakukan konsisten, efeknya gila-gilaan. Kamu bakal lebih stabil, lebih tenang, dan lebih bisa ngadepin hidup tanpa gampang tumbang. Tapi ada satu hal yang harus kamu siapin sebelum mulai. Rasa bersalah. Percaya deh, di awal, self-care sering bikin kamu ngerasa egois. Kayak, aduh, gue nolak ajakan temen, nanti dia marah nggak ya? Atau, gue istirahat, tapi kerjaan numpuk. Rasa bersalah itu normal, tapi kalau kamu terus-terusan hidup buat nyenengin orang, lama-lama kamu yang habis. Ingat, ngurus diri sendiri bukan egois, itu investasi. Supaya kamu bisa hadir 100% buat orang lain juga. Dan satu lagi, self-care itu bukan momen sekali terus kelar. Dia proses seumur hidup. Hari ini mungkin kamu fokus fisik, besok mental, lusa emosi. Yang penting kamu peka sama diri sendiri dan tahu apa yang lagi butuh diperhatiin. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang kamu. Self-care itu bukan cuma skincare, bukan cuma momen me time cantik di kafe. Self-care itu fondasi biar kamu bisa hidup lama, sehat, dan waras di dunia yang kadang chaos ini. Kamu glowing di luar itu bonus. Tapi kalau kamu tenang di dalam, nah, itu baru self-care yang sebenarnya. Sekarang gini, kamu boleh punya skincare termahal, body lotion wangi, atau me time ala Pinterest. Tapi kalau kamu nggak bisa bilang nggak sama hal-hal yang ngerugiin kamu, itu bukan self-care, itu self-sabotage. Gue tahu kedengarannya agak keras, tapi ini realita. Banyak orang kelihatan merawat diri dari luar, tapi di dalamnya udah hancur pelan-pelan karena nggak mau ambil keputusan yang bikin gak nyaman. Self-care itu kadang berarti kamu harus kehilangan sesuatu. Kehilangan orang yang kamu sayang, kehilangan kesempatan yang sebenarnya toksik, kehilangan kebiasaan yang kamu nikmatin tapi ngerusak kamu. Dan itu gak gampang. Tapi disitulah kamu lagi ngejaga diri kamu sendiri. Gue mau kamu ingat satu hal. Self-care bukan tentang ngejar hidup yang sempurna. Dia tentang ngejaga diri kamu biar cukup kuat, cukup stabil, dan cukup bahagia buat ngejalanin hidup ini tanpa gampang tumbang. Gak ada self-care yang once and done. Dia harus jadi gaya hidup. Kadang ada hari-hari kamu rajin, kadang ada hari kamu kacau, itu normal. Yang penting kamu balik lagi. Jangan lepas kendali terlalu lama. Kalau lo ngerasa mulai capek, mulai cranky, atau mulai gak bisa mikir jernih, itu alarm. Jangan di-snooze. Itu tanda kamu butuh pause, butuh recharge. Dan recharge itu gak selalu berarti liburan mahal. Kadang cuma tidur cukup, makan bener, atau ngobrol sama orang yang bikin kamu nyaman. Gue mau kamu mulai dari satu langkah kecil hari ini. Satu aja. Tanya ke diri kamu, apa hal kecil yang bisa gue lakuin sekarang buat merawat diri gue? Mungkin jawabannya minum air putih. Mungkin jawabannya ngerapiin meja. Mungkin jawabannya unfollow akun yang bikin kamu insecure. Apapun itu, kerjain sekarang. Jangan nunggu mood, karena mood itu gak bisa diandalkan. Kebiasaan yang nyelamatin kamu, bukan mood. Dan terakhir, ingat ini. Self-care yang benar bikin kamu punya ruang buat hidup, bukan sekedar bertahan. Dia bikin kamu punya energi buat ngejar mimpi, nikmatin hubungan, dan tetap waras di tengah ributnya dunia. Kalau ada orang yang bilang kamu egois karena ngerawat diri, senyumin aja. Mereka cuma belum ngerti kalau self-care itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Jadi mulai sekarang, jangan batasi self-care cuma di skincare. Jadikan dia cara kamu ngehargain diri sendiri, luar dalam. Karena kalau bukan kamu yang jaga diri kamu,
siapa lagi? Kalau kamu setuju, tulis di komentar hal kecil apa yang mau kamu mulai hari ini buat ngerawat diri kamu. Dan kalau video ini kerasa bikin kamu mikir ulang tentang self-care, share ke teman kamu. Siapa tahu, mereka juga lagi butuh diingetin. Karena kita semua layak glowing. Tapi yang lebih penting, kita semua layak tenang. Oke, itu dia. Kenapa self-care itu jauh lebih dari sekedar skincare atau me time estetik. Ingat ya, glowing itu boleh, tapi tenang di dalam itu wajib. Dan satu lagi, jangan cuma dengerin doang. Lakuin. Satu langkah kecil hari ini, satu langkah lagi besok, dan lihat sendiri perubahan yang nyata di hidup kamu. Ingat, kamu layak glowing di luar, tapi lebih penting lagi, kamu layak tenang di dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa jaga diri kamu ya.